Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak dengan Mbak Guru dengan budaya yang baru. Ya. Semoga senantiasa kita tetap diberikan kesehatan selamat untuk melakukan segala aktivitas kita setiap hari ya anak-anak ya. Baik, untuk video kali ini kita akan belajar PLH anak-anak ya. PLH yang sebelumnya pada bab dahulu atau pokok bahasan dahulu kita membahas mengenai poster kebakaran hutan. Nah, kita lanjutkan masih dengan buku LKS ya, buku LKS atau buku modul halaman 11 ya, halaman 11. Karena lihat di sini sudah ada dalam gambar maaf ya, tentang kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan. Kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan. Jadi masih dalam hal kebakaran hutan. Jadi maksudnya di sini bagaimana kita menyiapkan atau bagaimana bencana itu bisa kita tanggulangi atau bisa kita hindari, bisa kita kurangi kebakaran hutan itu dengan kesiapsiagaan kita terhadap bencana itu. Nah ini nanti coba ini baca sendiri ya anak-anak ya. Di sini sudah ada deskripsinya beberapa bacaan, beberapa alinea atau paragraf. Dibaca sendiri, dipahami, dibaca berkali-kali ya. Nah, di sini berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan sebelum terjadi kebakaran. Jadi apa yang bisa kita lakukan sebelum kebakaran itu terjadi? Yang pertama, mengadakan pelatihan pemadaman saat kebakaran. Ini yang pertama. Yang kedua, melengkapi alat pemadam kebakaran. Selanjutnya, membangun waduk atau tempat penampungan air. Selanjutnya, pemasangan papan peringatan kebakaran. Ini langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah kita sebelum ada kebakaran itu terjadi. Oke. Kita lanjutkan untuk halaman berikutnya. Ada 4 ditambah ada 3 di sini. Kita coba perbesar dulu. Selanjutnya adalah melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan. Ini biasanya dilakukan oleh Polhut atau polisi hutan ya. Selanjutnya pembentukan masyarakat peduli api. Mereka bertugas memadamkan api sebelum menyebar lebih luas di hutan. Maksudnya peduli itu begitu ada kejadian kebakaran pada skala kecil ya. Kalau apa itu? Maksudnya masyarakat peduli api itu kan memadamkan api yang skalanya kecil, jadi belum merambat ke daerah yang besar. Selanjutnya penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran. Jadi ada 7 hal ini yang dapat dilakukan sebelum kebakaran itu terjadi. Kita lanjutkan. Saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita harus bergerak untuk memadamkan api. Berikut tindakan kesiapsiagaan saat terjadi kebakaran hutan. Yang pertama, menghubungi ketua RT, masyarakat atau pemuka masyarakat ya, atau unit pemadam kebakaran terdekat. Itu langkah pertama kita. Yang kedua, menjauhi lokasi kebakaran hutan dengan menyelamatkan dokumen dan barang-barang penting. Dokumen maksudnya ya seperti dokumen-dokumen pribadi kita masing-masing ya, KK, KTP dan sebagainya. Selanjutnya, pakailah masker khusus agar terhindar dari asap. Maksudnya masker khusus itu yang masker yang tahan terhadap asap. Kalau tidak ada yang masker biasa itu tidak apa-apa. Selanjutnya, tutup jendela dan pintu. Jika memungkinkan, tetaplah di rumah. Kurangi aktivitas di luar rumah, menutup tempat penampungan air. Ini tindakan kita setelah terjadi kebakaran. Kita lanjutkan. Ini adalah 20 kasus kebakaran tertangani secara Madiun. Bisa kalian baca sendiri anak-anak ya. Nanti. Ini lanjutannya. Halaman 13 ini lanjutannya. Coba kita perbesar, kita cek dulu. Tidak mudah pemadaman kebakaran hutan dalam waktu cepat, khususnya pemadaman hutan gambut.
bara api berada di bawah permukaan tanah, sehingga penyimpan api dalam waktu yang lama. Berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan setelah kebakaran hutan. Ini kalian baca sendiri nanti. Coba kita periksa dulu. Ini. Di sini ada gambar orang yang melakukan penanaman tumbuhan. Ini namanya adalah reboisasi anaknya. Oke, reboisasi merupakan penanaman hutan yang sudah gundul atau penanaman untuk penghijauan kembali yang disebabkan karena adanya penebangan hutan liar dan juga karena bencana alam dan seterusnya. Selain itu dapat membuat air tersedia dan akan jauh meningkatkan kesuburan tanah, serta kegiatan atau aktivitas reboisasi dapat menurunkan pemanasan global atau global warming. Ini hal yang saat ini sedang gencar-gencarnya ya, gencar-gencarnya digalakkan, yaitu penurunan pemanasan global atau penurunan global warming. Ini bisa kalian baca sendiri nanti ya. Kita lanjutkan pada rangkuman. Ini rangkumannya. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang baik karena faktor alam maupun manusia. Bencana alam mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Maksudnya dampak psikologis itu dampak mental pada orang. Jadi orang yang seperti trauma ya, trauma terjadi bencana. Ini dampak psikologis. Kebakaran hutan adalah kondisi api yang tidak terkontrol di kawasan hutan yang dapat menyebabkan terbakarnya hutan. Nah, ini ada beberapa penyebab kebakaran hutan: sambaran petir, kemarau panjang, kecelakaan manusia, aktivitas gunung vulkanis, ya, kebakaran pertanian, kebakaran di bawah tanah atau ground fire. Tadi di depan tadi ada kebakaran di bawah tanah, yaitu kata latinnya itu ground fire. Ground itu di bawah, fire itu api di bawahnya di bawah tanah. Dampaknya ini gangguan kesehatan, jarak pandang kurang, struktur tanah rusak, flora dan fauna punah. Ini dampaknya. Nah, sekarang sikap peduli terhadap korban bencana alam dapat ditunjukkan dengan yang pertama, menanam pohon, reboisasi tadi. Yang kedua, mendukung mencintai lingkungan, mengurangi barang hutan. Yang ketiga, mengumpulkan barang yang masih layak pakai, baju, makanan, selimut, masker, dan sebagainya, dengan usaha untuk diberikan kepada korban. Ya. Tindakan yang dapat dilakukan mengurangi kebakaran hutan dapat dilakukan sebelum, saat kejadian, maupun setelah kejadian kebakaran hutan. Maksudnya tindakan kita ini. Jadi untuk menguranginya dapat dilakukan sebelumnya, saat kejadian, dan setelah kebakaran hutan. Reboisasi merupakan penanaman hutan yang sudah gundul yang disebabkan karena adanya penebangan hutan liar atau juga disebut bencana alam. Reboisasi ini seringkali dilaksanakan pada hutan gundul atau tandus. Ini anaknya tadi rangkumannya di sini. Nah, ini. Nah, sekarang ada penilaian kompetensi 1. Nah, ini. Dalam kompetensi 1 ada pilihan ganda nomor 1, 2, halaman 16, 17, pilihan ganda sampai nomor 20. Ya, sampai nomor 20. 1 sampai 20 itu pilihan ganda. Romawi 2-nya ini, Romawi 3-nya ini. Nah, anak ya. Ini tugas untuk kalian untuk kegiatan PLH ya. Untuk pembelajaran PLH, kalian
kali ini yaitu mengerjakan penilaian kompetensi 1 halaman 16 pilihan ganda Romawi 1 halaman 16 sampai dengan halaman 20. Ini untuk pilihan gandanya, kemudian ditambah dengan Romawi 2 untuk isian. Oke, isian singkat ini nomor 1 sampai 10. Jadi tugasnya yaitu halaman 16 sampai halaman 21. Dikerjakan di buku LKS ini saja ya. Nanti kemudian di foto, kemudian di store. Oke. Nanti kalau tidak bisa dicari di materi di depan. Oke, materi depan. Oke. Paham ya? Paham. Saya akhiri untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.